Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, Bu. Saya ingatkan kembali untuk Bu. daftar hadir ke presensi, silahkan diisi di Google Classroom. Apakah kalian sudah menyiapkan kondisi kalian secara fisik dan kalian sudah menyiapkan buku pelajaran di pagi ini untuk pelajaran bahasa Indonesia? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, tetapi di sini tampak oleh saya masih ada siswa yang belum menyalakan kamera. Kalau belum menyalakan kamera, tandanya belum siap. Seperti sudah ada pada aturan sekolah kita untuk kamera posisikan separuh badan kalian. Semuanya sudah bagus, tampak anak-anak baik, anak-anak cerdas. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, saya minta tolong satu siswa untuk memimpin doa. Baiklah, selamat pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pagi Bu. semuanya. Pagi, Bu. Semangat ya. Materi kita seperti yang sudah diinformasikan di minggu lalu, yaitu menyambung materi sebelumnya, yaitu teks eksplanasi yang kalian sudah menganalisis strukturnya. Nah, sebelum itu mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Seluruh siswa tidak perlu menyalakan mic, hanya perlu berdiri sempurna. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, mari menyambut kembali. Ya, seluruh siswa dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Saya ingin bertanya dulu, ketika kalian tadi menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, hal apa yang kalian rasakan atau ada tidak ya dengan kaitannya dengan materi kita hari ini? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan David. Kalau menurut saya tuh yang berkaitan dengan hal ini kan sebuah teks eksplanasi kan, Bu. Ya. Nah, kalau teks eksplanasi itu kan kayak berisi sebuah fenomena gitu, Bu. Nah, kalau menurut saya fenomena yang diambil dari lagu Halo Halo Bandung ini adalah fenomena lautan api, Bu. Ya, terima kasih David. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu nasional, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kata perenungan oleh teman kalian. Jadi kata perenungan untuk hari ini ada dua hal yang tidak bisa ditunda di dunia ini, yaitu berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Ya, terima kasih Michelle. Apa makna dari kata perenungan tersebut? Maknanya kan hidup ini tidak ada yang tahu ya, Bu, sampai kapan. Jadi sebaiknya berbuat kebajikan dan juga berbakti kepada orang tua, tidak kita tunda-tunda. Ya, terima kasih Michelle. Boleh diberikan tepuk tangan dengan mengklik reaction tepuk tangan. Nah, selanjutnya mari kita simak bersama-sama untuk pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya ada pada 4.22, yaitu memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kekuasaan. IPK atau indikator pencapaian kompetensi terdapat 2 di 4.2.1, yaitu menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur yang lengkap. 4.22.2 menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan kebahasaan yang lengkap. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mencermati teks eksplanasi yang ditayangkan melalui salin dia dalam pembelajaran problem based learning atau PBL, dengan percaya diri peserta didik diharapkan mampu. Pertama, menulis teks eksplanasi dengan memuat struktur yang lengkap. Yang kedua, menulis teks eksplanasi dengan memuat kebahasaan yang lengkap. Penilaian yang akan dilakukan pada materi ini adalah sikap kalian, lalu diskusi, lembar kerja peserta didik, dan terakhir adalah evaluasi. Untuk KKM materi teks eksplanasi 77. Tetap semangat? Semangat, Bu. Semangat. Bu. Kita harus tetap semangat dalam pelajaran. Tentu di materi sebelumnya kalian masih ingat ya, kita mempelajari apa? Siapa yang ingin
memaparkannya. Dipersilahkan. Bu, ya, jadi setelah mempelajari pada materi sebelumnya tuh kita mempelajari tentang teks eksplanasi baik secara struktur dan kaidahnya. Nah, lalu setelah mempelajari teks eksplanasi tersebut, sekarang teks eksplanasi tersebut menjadi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari saya. Contohnya saat saya melihat keluar jendela dan hari sudah malam. Dulu saya berpikir bagaimana caranya malam ini terjadi. Nah, setelah saya membaca teks eksplanasi tentang terjadi siang dan malam, saya pun paham gitu bagaimana malam dan siang ini terjadi. Ya, terima kasih Yehezkiel. Boleh diberikan reaksinya teman-teman semua. Baiklah, karena semuanya sudah mengetahui materi ini sebelum masih ingat dan kalian juga sudah tahu ternyata di kehidupan sehari-hari kalian itu ada. Untuk itu, mari kita lanjutkan materi kita dia tentang struktur dan kebahasaan. Lalu ada struktur teks eksplanasi itu kalian juga kemarin sudah mempelajari ini dan kalian pun sudah tahu kebahasaannya seperti ini. Nah, selanjutnya, marilah sama-sama kita cermati teks berikut. Boleh dilihat dan siapa yang ingin menjawabnya. Persilakan. Jadi judulnya itu banjir, Bu. Karena di paragraf berikutnya itu menjelaskan tentang kata banjir, Bu. Jadi betul yang dikatakan Michelle itu adalah tentang banjir. Ya, silakan. Felicia. Yaitu kalimat berupang terakhir adalah oleh sebab itu, karena di paragraf 2 sampai 4 itu kan menceritakan sebuah sebab dan akibat. Maka di paragraf kelima yang merupakan interpretasi dibutuhkan solusinya. Maka kita menggunakan oleh sebab itu yang merupakan konjungsi kausalitas juga. Semuanya anak-anak 11 RPL 1 adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang bagus, semua sudah menjawab dengan tepat untuk teks yang rumpang ini. Hal apa ya yang harus kita lakukan ketika kita membuat teks eksplanasi? Yang pertama-tama itu kita tentunya harus menentukan topik yang menarik. Kemudian kita harus membuat rancangan kerangka teksnya dulu. Lalu yang ketiga, kita mengumpulkan referensi dari sumber-sumber mana. Yang keempat, kita mengembangkan teksnya. Dan yang kelima, kita menyunting teksnya. Untuk itu, sebelum kita melakukan diskusi ya, kalian kan sudah saya bagikan ya, sudah dikelompokkan secara heterogen berdasarkan kemampuan kalian dan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Sebelum kalian pindah ke ruang breakout ya, silahkan. Nah, hal yang harus kalian lakukan adalah kalian diminta untuk menulis teks eksplanasi. Ya, lembar LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya ada di chatroom, ada di Google Form. Ketika kalian melakukan diskusi, hal yang perlu diperhatikan boleh mengambil referensi dari e-books, buku paket, internet. Ya, hal yang perlu kalian diskusikan adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam menulis teks eksplanasi. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak ada. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan kalian masuk ke dalam breakout. Durasi mengerjakan ini 30 menit dimulai dari sekarang. Nulis. Ya, berarti ini kan adalah paragraf pembuka. Nah, habis itu dia yang paragraf pertama itu awalannya sudah ada kata ganti tanah longsor ya. Iya. Oke. Pasif yang ada ternya itu ya? Imbuhan ya. Imbuhan termati. Angka apa yang kalian buat? Oh, kalian sudah ini. Jadi ya, bagus. Nanti ditentukan untuk sudah mau menganalisis ya. Karena waktu diskusi kita sudah selesai dan diharapkan kalian sudah mengirimkannya tadi ke link yang saya berikan. Sebelum kita melakukan presentasi, kita akan ada ice breaking terlebih dahulu. Semangat untuk mengikuti ice breaking? Semangat, Mana suaranya? Oke, baik. Semangat. Ice breaking kali ini berkaitan dengan tema kita, yaitu teks eksplanasi berdasarkan fenomena alam sosial. Nah, di sini akan ada 2 gambar atau ada 1 gambar. Kalian boleh menggabungkan gambar tersebut menjadi sebuah kata. Baik, saya berikan kepada Cecil. Apa ini Cecil? Kan itu di gambarnya ada gambar
awan keluarin air itu kayak hujan gitu. Terus Ya. sampingnya ada gambar lemon. Saya itu hujan asam. Ya, bagus. Cecil, kita beri tepuk tangan ya. Yang duluan ini tadi. Andi, angkat tangan duluan. Silakan Andi. Narkoba, Bu. Narkoba, iya betul sekali. Ya, mari kita tepuk tangan untuk ice breaking hari ini semuanya hebat, hebat. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan presentasi kelompok. Kepada kelompok KSKL dipersilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Yesil Nathanael dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan saya tentang teks eksplanasi Blue Screen of the Dead. Blue Screen of the Dead adalah sebuah fenomena saat sebuah layar komputer terdapat warna biru dengan simbol wajah sedih. Fenomena ini sering terjadi karena suatu komputer yang sudah beroperasi dalam jangka waktu yang lama, semua komponen komputer akan menghasilkan panas yang membuat performa dari masing-masing komponennya menurun. Ini adalah struktur dari teks eksplanasinya, yaitu ada identifikasi fenomena, lalu ada kaidah kebahasaannya, di sini ada kata pasif, konjungsi relasional, kata kerja material. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada penyampaian kata-kata yang terbata-bata maupun kalimat yang tidak berkenan di hati. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, boleh. Andi. Itu tadi ini identifikasi teks itu di sini kan dia tidak ada kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya. Saya mau tahu dong, itu kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya itu yang mana aja? Ini yang simpleks. Untuk yang simpleks contohnya itu yang proses booting awal akan lebih lama dari sebelumnya. Untuk kalimat kompleksnya di bagian ini, yang paragraf pertama, kalimat pertama. Alasannya karena terdapat konjungsi di sini. Kelompok ini sudah bagus ya. Nah, saya mau tanya nih, bagi pendengar, ketika melihat teks ini, kalian mendapatkan informasi apa? Kalian jadi tahu apa? Bolehlah diutarakan. Saya dapat dari teks eksplanasi dari kelompok KSKL, ternyata blue screen itu bisa disebabkan karena adanya virus dalam komputer. Untuk itu, tadi kan kita sama-sama sudah mendengarkan penyampaian dari kelompok KSKL. Dan kita pun sudah tahu bagaimana mengumpulkan informasi terlebih dahulu, bagaimana ketika kita harus menulis itu seperti apa, tadi juga sudah dipaparkan oleh Yoga, ya, seperti itu. Jadi, selanjutnya untuk mengetahui hal tersebut, mari kita sama-sama melakukan refleksi. Tuliskan refleksi kalian di kolom komentar. Tuliskan pendapat kalian tentang pertemuan hari ini berupa saran dan pembelajaran kita di pagi hari ini, apakah menyenangkan atau apa secara keseluruhan dari pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Stephen, bisa mengerti dan lumayan menyenangkan. Andi, banyak ini pembelajaran hari ini bisa saya pahami dengan cukup baik, tidak ada kritik bisa saya sampaikan. Ini pendapat saya untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan serta praktik kelompok jadi lebih efektif dalam diskusi kelompok. Yang saya dapatkan adalah cara membuat teks eksplanasi, lalu menentukan topik yang menarik, lalu sebelum kita harus merancangkan teksnya terlebih dahulu, dan setelah dirancangkan dan mengembangkan teksnya, kita revisi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya yang ada di sini. Masuk ke untuk mengetahui kemampuan kalian, kita tes evaluasi. Nah, silakan melakukan evaluasi 10 menit, kalian mengerjakan secara individu. Ini lembar kerja peserta didiknya, untuk linknya saya berikan. Baik, karena waktu sudah habis untuk mengerjakan, silahkan dikirimkan ke Google Form yang sudah saya berikan. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai dan kalian sudah memberikan kesimpulannya dan refleksinya, dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Nah, untuk itu pembelajaran ini sudah selesai. Minta tolong fokusnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sebelum kalian keluar dari Zoom ini, saya ucapkan terima kasih untuk kelas 11 RPL 1. Kita ucapkan kanan dulu ya terhadap dosen saya di sini sudah menyalakan kamera. Kanan Bunda Heli. Kanan.
Sama-sama begitu ya. Iya, Terima sama-sama. kasih. Iya, baik.